Tampilannya mungkin sederhana, namanya pun identik dengan sajian tradisional. Tapi siapa yang bisa menolak kehadiran nasi liwet ini? Aroma yang sungguh membuat kita mengingat masa lalu di kampung halaman. Sampai kebersamaan berebut makanan dengan keluarga ataupun sahabat. Tak hanya itu saja, liwet bahkan juga akrab dengan ritual-ritual doa yang identik dengan tolak bala. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Pokoknya kalau dimakan bareng-bareng rame-rame sama keluarga, sama teman-teman tuh paling cocok, paling pas. Kayak kita padangan, apalagi aku orang Sunda, itu ciri khas dari makanan dari Sunda. Nasinya itu gurih, bisa dipakai santan, terus bisa pakai ikan asin, pokoknya bisa dipakai topping lah, nggak cuma nasi putih kosong aja. Biasa juga disebut sebagai nasi botram, liwet Sunda memiliki rasa gurih dari bumbu yang dimasak bersamaan dengan nasi. Dari daun serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan rempah lain yang menjadi penguat rasa dari nasi liwet. Semua bahan tersebut ditumis sampai harum sebelum dimasukkan ke dalam campuran beras. Beberapa kemudian menambahkan kaldu ikan sebagai penambah aroma sekaligus cita rasa yang khas. Jadi pakai kaldu ikan asli yang memang biasanya teteh harus dari Sukabumi langsung gitu. Terus sama aneka rempah itu yang membedakan, dan aneka rempahnya juga bermacam-macam gitu. Terus cara masaknya, jadi cuci beras terus diaronin. Biasanya kalau misalkan liwetan yang biasa kan ya udah didiemin aja gitu, digenangin sama air. Untuk lauknya sendiri, tak ada paten ataupun pola yang wajib ditaati dalam nasi liwet Sunda. Pasalnya, tradisi ngabotram atau makan bersama ini juga dimaknai sebagai saling menyumbang makanan dari masing-masing orang ataupun keluarga. Meski begitu, biasanya selalu ada elemen asin yang selalu mewarnai sajian nasi liwet. Dari ikan asin, teri, sampai cumi asin pun sah-sah saja. Itu biasa cumi asin kita cuci dulu, nah terus dikasih bumbu-bumbu, rempah-rempah, itu pun juga ada berapa macam, 9 sampai 12 bumbunya, rempahnya gitu, dan itu harus lengkap, kalau enggak rasanya kurang sedep lah kalau kata orang Sunda gitu. Selain itu, beberapa sajian khas Sunda pun juga cocok dicampurkan pada nasi liwet. Salah satunya adalah oncom hitam. Berasal dari hasil fermentasi kacang tanah, oncom dimasak dengan tambahan kencur, penyedap, serta bawang bakar. Elemen inilah yang membuat aroma oncom semakin wangi tercium. Kalau teteh pakai oncom hitam, itu pun dijemur dulu, disangrai dulu, terus bumbunya juga pakai bawang merah harus dibakar dulu gitu. Tak cukup dengan nasi gurih dan lauk yang melimpah, sajian nasi liwet Sunda tentu tak lengkap tanpa kehadiran sambal. Khusus di warung teteh liwet Sunda, Puspa juga menyajikan salah satu sambal istimewa, yakni pencok kacang panjang. Merupakan sambal yang diolah dengan bahan mentah dan segar, pencok kacang cukup ditumbuk di dalam lesung dengan diberi tambahan kencur, cabai rawit, dan penyedap. Kacang pun kita pakai kacang panjang yang mentah, baru kita tumbuk, dijadiin sambal. Sebetulnya kalau misalkan rata-rata orang nggak pakai sambal, ya udah ditumbuk aja pencok kacang atau seleranya manis. Tapi kalau kita memang orang Sunda sukanya pedas, asam, gurih, jadi itu pakai asam, pakai kencur, pakai garam. Jika merujuk pada sejarahnya, liwetan ala Sunda ini memang lahir dari kebiasaan masyarakatnya yang mayoritas adalah petani ataupun bekerja di perkebunan. Sangu liwet atau secara harfiah diartikan nasi liwet dibawa oleh masyarakat untuk dijadikan bekal perjalanan dalam menempuh perjalanan jauh ke ladang. Karena itulah kastrol atau panci liwet menjadi sebuah ciri khas pada tradisi liwet Sunda. Panci berbahan besi ini mudah untuk dibawa, sekaligus lebih praktis untuk menghangatkan bekal. Liwetan Sunda itu adalah ciri khasnya adalah masaknya di kastrol.
gitu. Jadi berasnya dimasukkan, lalu ada bawang merah, bawang putih juga itu optional, lalu ada serai, ada daun salam. Yang penting itu adalah ada ikan asinnya, bisa ikan dari teri, bisa juga dari jambal. Jadi cita rasanya memang gurih dan asin. Sebagai pelengkap, para petani tersebut akan mengambil beberapa jenis sayuran di sekitar sawah atau kebun untuk disantap bersama nasi liwet. Karena itulah sampai sekarang nasi liwet Sunda sangat identik dengan keberadaan sayuran hijau yang terhidang bersama. Lalu ada pete ya kalau yang di Sunda, karena ya itu karena dulu kan ceritanya adalah masak dari di kebun atau bawa ke kebun atau masak di kebun supaya lebih gampang, dan itu kan semuanya dari hijau-hijauan, dari ada pete, lalu pakai kemangi dan lauk pauknya juga yang simple gitu. Kemudian liwetan itu pun dimakan beramai-ramai dengan alas dari daun pisang. Makna ini erat kaitannya dengan kebersamaan dan persaudaraan, yaitu ketika orang-orang menyantap makanan bersama-sama menggunakan tangan tanpa memandang derajat orang lain. Jadi rame-rame mereka menggelar daun pisang yang memanjang gitu dengan nasi, semua makan bersama-sama sejajar gitu. Jadi nggak ada perbedaan jabatan. Jadi semua duduk sama-sama dan makannya ciri khasnya adalah memakai tangan. Jadi nggak pakai sendok. Tetapi tak hanya di tanah Sunda saja, liwet juga hadir di bagian Pulau Jawa lainnya, tepatnya di bagian tengah. Populer sebagai nasi liwet Solo, sajian yang satu ini punya perbedaan khusus dengan liwet Sunda. Salah satunya adalah penggunaan santan yang membuat nasi liwet Solo punya rasa gurih yang dominan. Rasa gurih yang terkandung di dalam nasi berasal dari santan kelapa yang ditambahkan daun salam, batang serai, serta beberapa bumbu rempah sehingga menjadikan nasi liwet Solo sangat kaya rasa. Tak cukup dengan rasa gurih pada nasi, sajian ini juga dilengkapi dengan areh santan yang dimasak dari rebusan ayam dan santan sampai mengental. Nasi liwet khas Solo biasa disajikan dengan ayam suwir maupun telur rebus, tahu dan tempe bacem yang semua disiram dengan kuah sayur labu siam. Selain itu, penyajian nasi liwet dengan daun pincuk juga menjadikan penikmat nasi liwet merasakan sensasi yang sungguh berbeda. Di Solo ini mulai ada dikenal liwet ini sepertinya di tahun 1930-an gitu. Jadi masyarakat di sana mulai memasak nasi liwet ini, dan konon katanya ada di cara meliwet ini ada di Serat Centini. Dan sampai sekarang pun juga masyarakat maksudnya bangsawan atau dari kerajaan Solo ini juga mereka sampai saat ini juga masih melestarikan namanya nasi liwet Solo. Diyakini berasal dari desa Menuran, Sukoharjo, Jawa Tengah, sajian liwet sendiri telah tertulis dalam Serat Centini, sebuah karya sastra sejarah tentang kuliner di Pulau Jawa sejak tahun 1819. Nasi liwet yang juga sering disajikan saat Maulid Nabi ini konon terinspirasi dari salah satu hidangan kesukaan Nabi, yakni nasi samin. Tetapi karena masyarakat kala itu tak bisa menemukan minyak yang sama, maka mereka mengganti bahan tersebut dengan santan kelapa. Mengutip Murjianti Garjito dalam buku Makanan Tradisional Indonesia seri 2, nasi liwet adalah makanan simbol penolak bala saat bencana melanda tanah Jawa. Saat Jawa diguncang gempa bumi, nasi liwet dihadirkan dengan ritual dan doa untuk memohon pertolongan agar bencana tersebut tidak terulang kembali. Tradisi ini bahkan berlanjut dan menjadi sebuah prosesi khusus yang dikenal sebagai nama bancakan. Bermakna makan bersama-sama, bancakan hadir dalam upacara adat dengan skala besar sampai ritual yang dilakukan di rumah-rumah. Yang membedakan, menu bancakan biasanya dilengkapi dengan berbagai sayur mayur yang direbus yang biasa disebut dengan gudangan. Nah sebenarnya kalau bancakan itu kan sebenarnya artinya apa, selamatan atau kenduri ya. Kalau di zaman dulu di orang-orang Jawa itu bancaan itu tuh dilaksanakan kalau ada kelahiran anak atau mendoakan wetonnya anak gitu. Nah itu lauk-lauknya juga beda juga. Jadi biasanya nasi
Lalu lauk pendampingnya ada gudangan atau urap, lalu telur pindang, lalu ada rempeyek, lalu ada kok sayur mayur tadi udah harus, lalu ada teri. Ya biasanya ikan asin juga suka ada, dan biasanya ada ayam goreng. Terlepas dari segala perbedaan dari liwetan Sunda dan nasi liwet Solo, makna kesederhanaan dan kebersamaan benar-benar menjadi inti dari sajian ini. Iya betul, jadi sebenarnya konsepnya adalah sebenarnya makan bersama-sama gitu ya, mensyukuri keguyupan bareng-bareng semuanya, nggak ada jabatan yang lebih tinggi atau apa, jadi semuanya duduk bersama-sama di lantai.